Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sahabat saudaraku dimanapun kalian berada, salam santun damai cinta dan kasih saya. Saya lagi main ke tempat saudaraku. Padahal jadwalnya saya itu harus kerja dulu ini. Secara pikiran saya kerja dulu membantuin anak buah saya. Tapi hatiku tiba-tiba belok. Hatiku itu belok ke tempat saudaramu dulu. Nah, nanti biasanya ilmu titen udah saya titenin nggak mas, udah saya titenin kayak gitu tuh. Nanti hasilnya yang di bordir sana lebih bagus saya saat ini mampir dulu ke sini daripada saya langsung ke sana. Nanti hasilnya loh ya, hasil akhirnya. Kenapa? Kata hati nggak mungkin salah, selaras dengan pikiran. Tapi saya nanti juga ke sana, bukan berarti ke sini terus enggak. Ada 2 poin. Saya di sini dapat poin minimal silaturahmi. Keduanya, saya ke sana, di sana ada. Tapi kalau saya nggak mampir ke sini dulu, nggak silaturahmi, langsung ke sana, berarti saya ngejar keduniaan. Karena ada perintah hati untuk mampir untuk silaturahmi, saya melanggar perintah hati untuk mampir silaturahmi. Pikiran saya, Allah, nggak penting itu. Allah, yang penting ngejar orderan. Nah, padahal hatinya pengen mampir itu. Ya kan? Poinnya begini. Dan itu ilmu titen. Udah saya perhatikan, hasilnya lebih bagus apa yang saya mengikuti hati saya daripada mengikuti pikiran saya. Gitu. Ya dilalah. Saya mah percaya ilmu dilalah kersane Allah. Untung aja gitu. Dilalah. Setiap pertemuan itu dilalah. Jadi setiap pertemuan itu Allah yang menggerakkan. Delah gitu. Apa yang saya ceritakan gitu. Mau lewat kok begini ini ada kisah cerita di Ngawi. Waktu itu ada orang tua. Dia mau ke Karangjati, ada bis lewat. Pas bis lewat, bisnya kosong. Stop, mau ngikut. Namanya bis kosong, ada orang pengen naik bis kok nggak mau berhenti. Orang tua tadi kecewa nggak? Kecewa secara pikiran kecewa. Kemudian bis yang kedua berjubel itu suruh berhenti, dia ikut. Sekitar 10 menit jaraknya atau 15, sekitar 10 menit lah. Nah, bis yang kosong tadi di Karangjati masuk jurang. Apa yang terjadi hikmah dari orang tua tadi? Untung bis yang kosong tadi tidak berhenti. Saya naik bis yang kosong tadi. Kalau saya naik bis yang kosong tadi, silakan. Pasti saya sudah masuk ke jurang itu. Untung bis yang kosong tadi tidak berhenti, tidak ngikutin saya. Logikanya kecewa kita, enggak. Bis kosong di stop kok enggak berhenti. Itu menyikapi setiap kejadian seperti itu. Seperti contoh dulu saya dulu ya ada 4 bank. 4 bank itu saya nggak diterima 4 bank itu waktu itu. Terus saya terus akhirnya pandemi kan, nggak tahu kalau pandemi terjadi kan dulunya itu. Kalau saya 4 bank itu keterima semua, terus pandemi, walah kayak apa kejadiannya? Loh, saya bisa bersyukur. Untung 4 bank itu nggak ada yang lulus. Malah bersyukur. Karena ketendang pandemi. Ternyata Allah menyelamatkan kita. Kita aja belum tahu. Kan ngono kan mas. Nah itu yang dikatakan ilmu titen. Kita harus punya ilmu titen. Secara pikiran pasti kita kecewa. Secara pikiran kita kecewa. Mas sampai penggadian juga saya datang kok mas. Kadang-kadang juga nggak bisa, segala macam ini nggak bisa. Berapa waktu panjenengan kecewa itu, menderita kekecewaan? Enggak, setiap saya ada masalah saya selalu ingat begini. Ada air telaga yang bening. Air telaga yang bening. Tidak, di telaga itu kan nggak ngalir toh. Dia tenang tapi bening airnya. Tenang dia. Kemudian saya lempar batu. Lihat. Muncrat enggak? Ya. Muncrat kan? Tapi setelah batunya muncrat, batunya masuk ke dalam. Di dalam masih muncrat enggak?
tenang ya. Betul gitu nggak? Ya. Nah, jadi kita ini boleh ada masalah. Sebatas manusia muncratnya sebentar aja. Pusingnya sebentar aja. Setelah itu masukkan ke dalam hatimu semua masalah. Kemudian serahkan pada Tuhanmu masalah itu. Tuhan siap menampung masalah kita itu. Jadi, masalah yang datang dari pikiran kita, Allah menguji sebatas kemampuan kita. Kalau pikiran kita sudah tidak mampu lagi, turunkan ke hati. Rumusnya, masalah itu kita turunkan ke hati, full di hati. Setelah full turun ke hati, serahkan Gusti Allah. Gusti Allah siap menampung masalah kita itu. Itu ingat itu. Dan nanti setelah diserahkan, Allah ngasih jalan. Tapi sebelum diserahkan ke Gusti Allah, belum dikasih jalan. Belum dikasih jalan, belum diserahkan. Sebelum mentok, ya saya nganggur 10 bulan itu. Saya megang perusahaan, gitu. Saya pegang perusahaan, saya tinggal main film di Angling Dharma, di Misteri Gunung Berapi. Saya casting 3 hari langsung dipecat sama perusahaan kan gitu. Akhirnya saya main film di Angling Dharma di Misteri Gunung Berapi itu, ternyata main film sekitar 2 bulan 3 bulan nggak enak, nggak semudah yang kita bayangkan main film itu. Sulit main film itu sebelum jadi artis. Dibayar 15.000 setelah syuting. 15.000 waktu sekitar tahun 2002 ya. Nah, tapi harga nasi di sana masih 1.000, pagi sarapan 1.000, siang 1.000. Di Cibubur di Kampung Bumi Periman. Syutingnya di situ. Nah, setelah kita tahu dunia film, wah sulit ternyata. Saya mimpi, selalu dikasih mimpi saya sama Gusti Allah. Karena saya meyakini mimpi saya. Ada tembok raksasa, dus di depan saya kayak tembok Cina itu. Saya terbang, dus nggak bisa nembus tembok itu. Dalam hati saya, oh dunia film itu nggak bisa ditembus. Langsung bisa ngotak-atik madok. Dalam mimpinya bisa diotak-atik madok. Oh berarti dunia film nggak bisa ditembus. Terus saya dikasih paku cowok gini, sama Mas Slamet. Mas, ada paku. Ini namanya Mas Slamet warga Cikupa. Paku fak saya apa? Fak saya bordil. Fak saya bordil. Kalau pengen selamat, Mas Slamet yang ngasih loh. Kalau pengen selamat, kerja sesuai fakmu. Bukan main film, tapi bordil. Diotak-atik. 10 bulan nganggur, nggak ketemu kuncinya, nyari duit 1.000 nggak, susah. Di Mustika 3 Rasa, saya ngolektif listrik, saya ngolektif nomor telepon. Nah dulu bayar listrik susah. RT kita saksi hidup semua pas saya nganggur itu. Unik juga pas saya nganggur itu. Uwet. Kemudian kok susah amat hidup saya ini ya. Saya nyuci sambil nangis. Ya Allah, saya yang salah ya Allah. Saya salah ya Allah. Saya minta kesibukan, saya minta maaf, saya minta kesibukan ya Allah. Ternyata semua permasalahan kita itu butuh pengakuan salah. Terus minta maaf. Setelah itu baru minta solusi. Ayo sampean masalah sama orang, tiba-tiba minta solusi, nggak ngaku salah, nggak minta maaf. Oh puyeng orang itu. Gimana sih punya salah, nggak ngaku salah, nggak minta maaf dulu, langsung minta solusi. Oh nggak diterima. Datang dulu, Mas saya salah Mas, Bos saya salah, saya minta maaf Bos, saya salah, nggak akan saya ulangi lagi Bos. Tapi tolong bantu saya. Baru leleh hatinya. Ke Gusti Allah juga gitu ternyata. Ngaku salah dulu, minta maaf, urut 3 itu ya, baru minta solusi. Langsung masalahnya banyak, nggak sadar diri tau. Kamu aja belum menyadari diri kok, langsung minta solusi. Gusti Allah juga gitu kalau kelihatan. Ngaku salah, ya Allah saya salah ya Allah. Saya salah ya Allah, saya minta maaf. Saya minta solusi ya Allah gitu. Rumusnya begitu, nyata, kisah nyata itu. Dan semakin sadar semakin dilindungi. Semakin sadar semakin ditolong. Rumusnya itu penting itu. Sampai harus semakin sadar. Semakin sadar. Dari kesalahan, kekurangan, semua semakin sadar. Nah, jadi jenengan harus mengaku ini, ya Allah,
saya bodoh ya Allah. Saya mohon jenengan pinterkan. Jenengan cerdaskan. Ngaku salah dulu, ngaku bodoh dulu. Ya Allah, saya salah ya Allah. Mohon jenengan beneri. Ya Allah, saya kurang ya Allah. Jenengan tambahi. Kurangnya ditambahi, salahnya dibenerin, bodohnya dipinterkan. Tapi nek selama jenengan pinter, aku pinter, Gusti Allah mungkin mau bikin pinter. Udah pinter kok, ngapain ditolong? Udah belagu, udah sombong kan gitu bahasanya. Bener nggak? Dalam kehidupan, ya nyata. Wong saya itu cerita kasih kisah nyata kok. Nah, setelah saya ngaku salah, minta maaf, nyuci. Pagi-pagi subuh mimpi cium tangan Korea. Begini. Cium tangan Korea ini. Saya langsung bangunin istri subuh-subuh. Waktu itu saya belum punya anak. Yang saya mimpi cium Mr. Jeng. Siang jam 12 saya ditelepon. Pak Agus, Bu sama Bu Leni, mau kerja lagi dengan saya enggak? Oh siap Bu, siap Bu. Langsung dipanggil Korea yang kedua kalinya. Panggil Korea lagi, pegang perusahaan. Tangan kanan. Kebelah bagian. Kan saya selalu kebelah bagian kerja, di mana-mana selalu kebelah bagian. Itu aja udah unik. Sekali saya jadi menjaga mesin, nangis saya, protes. Bener, saya di mana-mana kebelah bagian, ya bukan sombong, tapi belum cek itu di PT Stawin, di BHD, di mana-mana di Rizky Boden. Pas saya suruh jaga mesin, nangis mulai. Nggak adil nih ya Allah. Saya itu di mana-mana kebelah bagian. Katanya kok mah hebat, mah segalanya. Jadi kan saya bos. Jadi kan saya pengusaha. Tinggal pun saya itu jadi toh. Seakan-akan bisa Allah diajarin. Maaf ya Allah. Maaf semuanya, maaf. Tapi suwangin jueng kali saking budeknya itu tadi. Jadi demo Gusti Allah itu boleh. Demo Allah itu boleh. Dan demo yang paling tepat itu demo Allah, yang paling tepat. Demo ke manusia enggak tepat. Tapi bahasanya itu bahasa kasar. Yang bagus ya mengadu. Mengadu yang paling tepat itu mengadu kepada Allah. Sampai nangis saya tiap hari habis pulang kerja itu nangis di kamar itu. Jadikan saya pengusaha, katanya kok mau hebat, mau segalanya katanya. Tinggal saya menjadi toh, ngono. Lah akhirnya datanglah Pak Haji Udin sama anak buah tukang bodi ke tempat saya itu. Jadi saya itu meyakini mimpi, meyakini kejadian, gitu. Terus apakah semua mimpi itu petunjuk? Ada 3. Mimpi yang pertama namanya mimpi titioni. Mimpi-mimpian. Mimpi-mimpian. Habis ngobrol dengan cewek cantik, kebayang-bayang, kebawa mimpi, itu impi-impian. Itu namanya titioni. Impi yang kebawa mimpi, impi-impian. Mimpi-mimpian. Yang kedua namanya gondoyoni. Bisa terjadi, bisa tidak. Cirinya, tandanya? Tandanya mimpi kita tuh boleh terjadi, boleh tidak. Dalam alam nyata itu sama enggak gitu. Kadang pas, kadang enggak gitu, sama kejadian. Itu namanya gondoyoni. Nah, satu lagi yang bahaya. Bukan bahaya. Maaf ya Allah, saya salah ngomong. Puspo tajem, bukan bahaya. Ini sama mimpinya sama kejadian sama. Itu namanya puspo tajem. Itu mimpi saya rata-rata puspo tajem. Karena saya yakini, saya titeni. Jadi saya itu kalau ada masalah ada mimpinya. Udah tahu. Ada masalah sama orang ya ada mimpinya. Ada apa ada mimpinya. Saya di saat kesulitan, saya itu jalan di tebing, di gunungan, riwet, kecil jalannya. Lihat sana tebing, wah ngeri, takut itu. Jalannya sulit. Saat saya sulit kesulitan. Saat saya jadi wartawan, saya mimpi terbang gantungan kertas, muter dunia. Saat saya boros, saya jalannya itu bocor, bolong, ikannya nggak masuk. Saat saya banyak duit, waktu banyak duit terus bangun rumah itu, saya ember. Di ember saya ada kecil, duit itu nggak muat ember itu sampai meluap. Terlalu boros duitnya, badannya kecil, tapi bangun rumah aja dulu. Saya kan dulu aneh, setiap habis lebaran bangun rumah sampai 5 kali. Rumah saya aja dirubah sampai 5 kali apa berapa? Yang terakhir yang ini, nggak punya duit waktu itu kan belum kepikiran gini.
Kalau punya duit itu disimpan buat masa depan, buat modal, enggak. Kan saya ngikutin hati. Orang seni itu kan aneh, penuh inovatif, pikirannya berubah-ubah. Rumah saya itu sampai yang sekarang minimalis itu udah penutup. Udah nggak dirubah lagi itu. Itu yang dulu kayak Gendrawani, kayak omai orang Bali, depan ada kolam, macam-macam buatan nanti. Orang sekarang kita tahu. Yang pertama itu depan rumah itu ada piringnya, ada mangkoknya. Saya centelin di pagar-pagar itu. Ditutukin anak-anak kecil, jatuh semua. Waktu pertama kalinya. Terus ganti lagi. Ya, tapi sejatinya itu semua itu pembuktian. Pembuktian semua. Jadi kalau dalam diri kita itu nggak ada khawatir sedikit pun sama Allah. Yang terjadi juga nggak khawatir. Yakin yang lo yakin. Sama begini mah dijamin Allah. Wani meyakini itu. Diyakini pisan. Kenapa tidak? Sama dijamin Allah hidup saya. Diyakini sekalian. Utang saya mau dibayarin Allah. Ya, memang kesannya belagu, kesannya ini nggak apa-apa. Orang nggak woro-woro gini, nggak woi. Apa dijamin Allah enggak kan? Saya justru memotivasi. Seseorang harus yakin kepada Allah dan meyakini itu. Ya, saya ditanya orang, Mas Moleng, sekarang marketingnya siapa? Gusti Allah. Ditanyain beneran, oh iya marketingnya Gusti Allah. Orang kan biasanya marketingnya S1 ya. Iya, ini malah S2 itu, S paling tinggi dia. Oh Gusti Allah. Karena apa? Saya meyakini yang menggerakkan orang bodoh ke tempat saya Allah. Iya betul. Gimana nggak masuk logika? Di dalam kok dicari orang. Ya. Saya dulu belum punya bordir mesin. Saya model komputer, punya anak buah 3. Almarhum Mas Bambang, Ratno sama David. Modelnya komputer, desain tok. Orang bordir ke tempat saya di Mustika. Orang duwe mesin kok dicari orang bordir. Seperti orang-orang di pinggir jalan toko itu menerima percetakan. Nyatanya nggak di situ. Iya. Ya toh? Betul. Loh, apalagi saya udah punya mesin. Maksud nggak yakin. Nggak punya mesin aja orang ada bordir, maksud punya mesin nggak lebih. Yo lebih mantap, lebih yakin. Iya, betul. Nah gitu loh Kang. Jenengan punya usaha, punya segalanya. Udah, wadahnya udah ada. Tinggal memperbaiki isinya. Kok gak yakin sama Allah? Tak Gusti Allah yang guyu. Jane piye tak karepmu iki? Wis tak gawe ganteng, bojomu wis tak gawe cantik, tak gawe setia, tak gawe gak neko-neko. Karek modal yakin ngono yakin aja kok jek bimbang dan ragu aja ini piye kan ngono. Udah mantep yakin. Nek permasalahan itu setiap orang ada masalah. Ayo kenapa? Jawabannya. Kenapa setiap manusia dikasih masalah? Ayo. Kenapa? Setiap manusia dikasih masalah kenapa? Tahu. Ya, karena dipasang penyelesaiannya di sini. Kalau di sini nggak ada ya nggak dikasih masalah. Kalau orang gila mah nggak dikasih masalah dia. Lah kita dipasang Allah di sini kok untuk menyelesaikan masalah. Tinggal ini tugasnya menyelesaikan masalah. Petunjuknya dari sini. Tinggal memainkan 2 hal, memainkan hati dan pikiran. Agama tinggal hatinya, lahir untuk saling batin. Bagaimana caranya kita ngebedain pikiran sama hati? Bermeditasi awalnya, sering bermeditasi, menep, Artinya diam, tenang, ngasah rasa. Iya, ngasah rasa. Awalnya latihannya bermeditasi. Tanpa bermeditasi, tanpa duduk, nonsen. Sekarang saya tanya, sebenarnya sejatinya orang yang belum bisa khusyuk sholatnya, khusyuknya waktu sholat apa waktu duduk? Ini bukan berarti menyalahkan dua-duanya loh. Orang yang belum bisa khusyuk saat sholat, setelah sholat kan duduk. Tuh. Khusyuknya di waktu sholatnya apa di duduknya? Kebanyakan sih kayaknya di duduknya. Iya toh. Ini jujur apa adanya. Iya. Karena kalau pas duduk itu diam, tenang. Itu, saat tenang,
Contoh ini, orang saat kacau galau marah bisa menyelesaikan masalah dengan bijak nggak? Enggak. Dia harus tenang dulu toh. Betul. Menep dulu, tenang dulu, mohon petunjuk dulu. Ya, benar. Berarti kalau kita pengen tahu sejatinya diri kita, awalnya dari duduk diam, bermeditasi, bersemedi, beriktikaf, bertafakur, beryoga, entahlah apa namanya yang lain, masih banyak lagi. Tapi intinya sama, Namanya doang. namanya yang beda. Podo karo agama, namanya Hindu, namanya Kristen, namanya Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan, kepercayaan, namanya menungsone podo, kebaikannya podo, ketuhannya yang Maha Esa podo, Tuhan yang Maha Esa, alamnya podo. Yang membedakan manungsone sing urung mendalami sejatinya. Nek urung ngerti Tuhan yang Maha Esa, berarti dia masih di jalan. Belagamanya masih di jalan, agamanya masih di tingkat dasar. Karena agama ada 4 tingkatan. Pertama syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Padahal anjurannya makrifat dulu sejatinya. Awaluddin ma'rifatullah. Aslinya kenal Allah dulu baru sholat, kenal Allah dulu baru sembahyang, kenal Allah dulu baru agama. Dulunya begitu aslinya. Dikenalkan Allah dulu. Loh kalau nggak kenal gimana nyembah? Sampai sekarang banyak yang nyembah Allah nggak tahu Allah. Coba sadari, yang disembah siapa? Nggak jelas. Lah nggak jelas toh. Hanya persangkaan. Hanya persangkaan, hanya persepsi. Karena itu anak kita. Tahapnya anak-anak kita, tahapnya syariat orang awam. Tapi jangan macet di sana. Bukan berarti salah dan harus. Mana bisa kita kalau zaman sekarang langsung ke marifat. Nggak ada dasarnya dulu. Nggak ngaji dulu dari kecil. Itu stres malah. Iya. Dasarnya dulu kuat, jangan macet di dasar. Naikkan. Karena syariat itu ibaratnya kendaraan. Tarekat itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat itu sampai tujuan. Gampang toh? Agama itu ageman atau baju atau kendaraan, tarekat itu jalan, hakikat itu tujuan, makrifat itu sampai tujuan. Gampang banget caranya. Jadi banyak orang beragama belum sampai tujuan, hanya di jalan udah merasa benar. Saya lewat Jogja, saya lewat Solo, benar. Baru berbangga dengan baju. Baru berjanji dengan baju. Saya mobil saya benar, mobilmu salah. Berarti belum sampai pada tujuan. Tujuannya kemana dia? Harus pakai baju itu. Iya, misalnya tujuannya ke Jakarta. Baru nyampe Tangerang, oh saya paling benar, mobilku Avanza. Saya benar, ruteku sini. Tapi belum nyampe Jakarta. Ke Tuhan juga sama. Oh, Tuhanku ini, Tuhanmu ini loh. Tuhan itu cuma satu kok. Yang belum menyatakan Tuhan itu hanya satu sedunia. Itu belum menemukan Tuhan. Dia masih katanya kita, kata kiai. Dia di hatinya belum ada Tuhan. Baru di pikirannya iya. Kalau surang sudah menyatakan Tuhan yang Maha Esa itu hanya satu. Tuhannya seluruh alam. Tuhannya orang Hindu, Buddha, Kristen. Tuhannya tumbuhan, binatang, Tuhannya semut. Itu baru sial udah kenal Tuhan. Yo. Kalau belum dia masih bermain di luar hati. Merasa dirinya benar, belum kenal dengan Tuhan. Justru dia kenal Tuhan setelah mati. Baru nanti ketemu Tuhan. Persepsinya begitu. Ketemu Allah nanti. Setelah mati dan menemukan surga nanti. Itu mah urusan Allah nanti. Sekarang dulu kenal Allah juga sekarang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Surga juga sekarang. Kalau surga nanti urusannya Allah. Temukan dulu surga sekarang. Temukan dulu akhirat sekarang. Temukan dulu ihdinas siratal mustaqim sekarang. Semuanya kan masih lambang. Masih perlambang. Ada dalamannya lagi. Dia masih di tingkat syariat. Harus naik di tarekat, harus naik di hakikat dan marifat.
Dan rata-rata di antara kita masih ada yang menggunakan kepentingan politik, kepentingan uang, kepentingan dia merasa punya ini jalannya lewat situ untuk ekonomi. Ada banyak. Justru orang yang beragama full itu dia dari agama, dari ilmunya nggak mau dibayar. Orang yang hebat, contohnya begini, misalnya ada seorang guru besar, dia itu nggak mau duit dari guru besarnya, dari ilmunya. Dia akan bilang begini, ini Pak Yai di amplopin, ini masih penting yang ini ya, wahai saudaraku sedunia, yang paling penting di sini, kalau orang misalnya menyampaikan ilmunya ya, dia ada iming-iming duit, itu sejatinya kurang pas. Yang paling pas, kalau kamu mau bayar ke saya, beli toko saya, beli warung saya. Dia seorang guru besar, menerima murid dari manapun, gitu. Dari ilmunya dia nggak mau dibayar, tapi kamu beli barang saya, itu nomor satu di dunia. Ilmunya nggak mau dibayar, gratis karena dari Allah. Tapi dia kalau mau bayar, beli sepatunya, beli sarungnya, beli pecinya, beli tasbihnya, beli Al-Qur'annya, disiapin di sebelahnya. Oh, itu tok markotok. Betul nggak? Betul. Itu sejatinya. Makanya yang dikatakan orang itu harus jeli, teliti, gemi, hati-hati. Penting itu. Atau dibalik, jadi orang itu harus hati-hati, teliti, gemi, hati-hati, gemi. Jadi orang itu yang teliti, gemi, hati-hati. Kalau lewat tes itu kelihatan nggak? Enggak, ini kesini kok. Gak apa-apa, tenang aja. Jadi orang itu harus teliti, gemi, hati-hati. Satu lagi apa? Gemi, jeli, teliti, hati. Teliti, hati-hati. Teliti ya. Jadi orang itu jeli, teliti, gemi, hati-hati. 4. Ini sih saya temukan sendiri nih. Nggak ada gurunya nih. Gurunya Allah langsung. Jelasin. Nah, Satu-satu. jadi orang itu yang teliti, yang jadi orang itu yang jeli, teliti, gemi, hati-hati. Ya. Jadi orang yang teliti, ya. Jadi orang yang jeli. Jalan. Monggo. Ada. Ya dijelasin ya. Jeli. Jeli itu kan orang peka sekali. Selembut apapun dia bisa melihat. Orang yang nggak bisa melihat, dia bisa melihat. Dengan kepekaan hati dan kelembutan hatinya, dengan jernihnya pikiran dia. Banyak sekali di antara kita. Banyak sekali ini, harus jeli ini. Membedakan mana yang harus dibantu, mana yang tidak. Nah, maksudnya panjangan ini kalau ngebantu orang antara dibantu, pantas dibantu atau pantas tidak dibantu. Patokannya apa gitu? Ya. Patokannya tanya pada hati. Patokannya tanya pada hati. Kemudian difilter dengan pikiran kita. Karena kata yang pertama itu benar. Dari hati yang pertama benar. Tak pengen ngasih itu benar itu. Tapi pikiran ngolah. Wah nggak enak ah. Wah ini salah lagi. Oh, sering begitu. Kata yang pertama dari hati itu kebenaran. Sampai ketemu orang, wah ini orangnya jujur loh. Langsung ngomong. Itu benar itu. Dari hatinya dia. Nah, kalau ngomong dari hatinya benar, tapi kalau menang dulu, saya kayaknya orangnya jujur sih. Nah, itu enggak, kalau dari hatinya, dari pikirannya. Dan doa orang tua, contoh waktu teleponan ya, ini penting. Waktu teleponan, engko tak dongane le, monggo buka sugih, monggo memang. Itu hati itu. Enggak dipikir. Lah yang enggak dipikir itu dari hati. Benar, tapi yang enggak dipikir benar itu dari hati. Betul enggak? Jeli dong. Kemudian teliti. Teliti. Apapun teliti dia, dipisah-pisahkan. Habis makan,
ada sisa Duri. duri, misalkan takut kena orang, takut padahal orang itu kalau kena dia sendiri nggak hati-hati. Tapi kita sendiri menjaga. Ada bekas kopi, cepat disiram air. Takutnya ada gulanya dirubung semut, semutnya mati di kopi, kita membunuh semut gara-gara bekas ngopi. Makan harus bersih. Jadi di depan ada duri, apa jadi teliti sekali orangnya. Masalah hitung-hitungan. Kalau hutang, Kang Mas saya pinjam 1.000 dong, 1.000 perak, ini wajib bayar Kang. Tapi saya bilang, Kang Mas minta duit 100.000, 200.000 dong. Saya minta nih, ini nggak wajib bayar. Makanya ada orang karena dikasih bos nih, Kasih masker dong, Pak. ini tak kasih duit. Ini utang apa? Ngasih apa? Apa bonus ini? Ini kalau utang harus bayar loh, harus jelita itu. Nah, di saat ini nggak banyak yang jelita itu. Rata-rata masalah duit kadang utang 100.000 lupa, 10.000 lupa, ini nggak boleh. Kalau ijab kabulnya utang harus bayar walaupun seperak. Tapi kalau ngasih enggak Kang Mas. Kalau minta juga enggak. Ini saya minta loh ya, bukan minjem ya. Ijab kabulnya itu. Terus orang minjem barang orang, enggak cepat dikembaliin. Banyak. Kan dia enggak lupa, enggak peka, enggak teliti. Terus gemi itu hemat. Sederhana. Kalau enggak perlu enggak. Sederhana. Baju saya itu sederhana semua Kang Mas. Enggak ada yang baju mahal. Tapi saya petas di depan pede aja. Tampil di depan lo artis itu. Padahal bajunya murahan. Tapi orang karena tampil karena yakin pede kan, disangkanya baju mahal. Ketutup sama. Tergantung yang make. Ya. Saya make emas anu kuning. Disangkanya emas aja. Waktu saya waktu itu. Kalau sekarang ya orang ya lah kuningan. Tapi yakinlah kita gak bakal kaya. Kita harus kaya dan kita bakal kaya, yakin. Nah, kemudian yang hati-hati itu selalu mengedepankan hati daripada pikiran. Itu dicatat itu Kang Mas dalam sebuah buku itu. Harus beli buku. Kemarin kan Bunga udah tak ajarin lewat Bunga kan. Dia aja nulis, saya aja nggak kepikiran kayak tulisannya Bunga. Dia katanya baca Quran itu bagus. Baca Quran tentang bersyukur itu bagus. Dia nulis gitu. Tapi ada yang paling bagus adalah praktek bersyukur. Anak kelas 5 udah ngajarin orang tua aja. Nah, kamu udah kepikiran nggak seperti itu? Coba baca Al-Quran tentang bersyukur itu bagus katanya. Tapi lebih bagus lagi orang yang praktek bersyukur ngajarin orang tuanya itu tulisannya. Iya. Iya toh? Iya, benar. Makanya cara-cara kita kan aneh. Ulang tahun dibeliin buku sama pulpen supaya dia menulis tentang dia, sejarah dia, hidup dia, masa depan dia, kebaikan dia. Niteni dari kecil. Nanti suatu saat penuh dengan buku karya tulis. Saya udah tua, dari kecil kan, wah saya udah diajarin nulis dari bapak semenjak kecil. Oke, kita tutup dulu karena udah 33 menit, Kang Mas. Nanti session yang akan datang kita lanjut lagi. Ini judulnya ngobrol ringan. Opo tadi yang pertama tadi nggak lupa lagi. Karena ngobrolan hati seperti itu, tanpa konsep tapi ngalir. Nah ini sejatinya semua dari Allah itu tanpa konsep. Karena kita ini hanya wayang atau wadah atau patung. Kita hanya wayang yang kosong, isinya Allah. Pengetahuan dari Allah, ucapan dari Allah, semua lewat hati kita. Dan kebenaran itu dari Allah. Tapi kalau ada yang salah itu dari saya pribadi. Teman sahabat, kalau ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau menasihati, hanya sekedar terus mencarahi diri sendiri, keluarga dan yang mau dan yang sehati atau sefrekuensi. Kalau enggak ya kembali ke masing-masing. Ada salah minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mundur. Salam.